akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita saksikan, kita baru saja melantik dan merotasi beberapa kepala OPD, dan ini adalah hal yang tentu menjadi niat kita bersama adalah untuk kemajuan Lombok Timur. Tidak ada niat-niat lain, karena biasanya nanti wartawan akan bertanya ke saya, kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Jadi ini jawabannya, sebagaimana nanya saya jawab dulu. Dan ini pendahuluan. Beberapa minggu lagi ada lagi rotasi. Jadi siap-siap yang belum. Dan semua eselon 2 yang saya rotasi ini orang baik, orang sudah berhasil, termasuk Ibu Camat Pemda Bayi. Baru kemarin kita sama-sama melaksanakan kegiatan Free Night, ya, sama Free Day, Car Free Night, Car Free Day, ya. Dan alhamdulillah saya lihat masyarakat Pemda Bayi sangat antusias, UMKM-nya kiri kanan penuh, kemudian yang belanja juga banyak. Jadi yang sudah terlalu lama itu ya jangan berpikir lama lagi sekarang, ya. Kemarin saya coba ngobrol itu dengan Kepala Dinas Perpustakaan, habis pindah sini saja, jangan Pak Bupati. Saya jadi bupati mau saya, nggak mau bisa pindahkan, tapi kalau bisa jangan Pak Bupati. Sudah menikmati katanya dari situ. Saya hitung-hitung, belum 2 tahun, ya nggak apa-apa. Tapi jangan berharap terus Pak Dokter, ya, saya bisa pindahkan kapan saya mau. Karena kita berharap juga beliau membantu kita. Jadi semua Pak Bradin sini ini tentu akan menjadi evaluasi terus bagaimana pekerjaan dan seterusnya ini, sehingga jangan pernah ada pemikiran bahwa dipindah karena faktor politik. Nggak ada itu, sudah buyar sebelum itu, nggak ada. Jadi murni pemikiran saya bagaimana supaya Lombok Timur ini diduduki oleh Bapak Ibu sekalian, ya, dengan kita bekerja sama-sama, dengan kita bekerja baik dan semangat. Jangan merasa bahwa dipindah ke sini kemudian nanti di tempat itu tidak semangat. Nah, salah itu, ya, salah. Nanti bisa saya cerita, ini orang fungsional, ini fungsional atau difungsionalkan saja, bisa pensiun itu. Dimanapun kita bekerja baik, bekerja semangat. Ada yang menolak, jadi sekretaris ada yang menolak, tapi saya bilang tempatkan saja, karena kita berharap yang bersangkutan akan merubah budaya yang ada di sini. Agak dalam tempat dekat, itu kalau dia sama tamu, ini warung apa katanya. Jadi ini perlu kita perhatikan, ya. Dan yang masih tinggal 1-2 bulan pensiun lah, tak apa-apa. Tidak usah sayang sama tunjangan yang misalnya tinggal 2 bulan, saya berikan lagi. Saya berikan tunjangan. Kasih kesempatan yang mudah-mudah. Kalau masih mau tetap, giat caranya. Ada sama sekali ada di kepala desa yang tidak pernah masuk ke ruangan saya, ada lupa. Artinya dia tidak pernah ada laporan, gitu kan? Apa iya di kantornya itu dia tidak butuh bupati untuk berkonsultasi? Itu maksud saya. Rumah kumuh kita masih banyak, Pak. Tapi Pak Kadis tidak pernah datang ke saya, Pak. Ini tidak pernah. Hati-hati ada. Jadi ini barangkali proses sekalian, bahwa ke depan kita ingin bagaimana Lombok Timur tetap seperti kondisi sekarang ini. BPS ini mengatakan bahwa
kita punya pertumbuhan bagus, ya. Pembangunan mulai merata, mulai ada, katanya. Sehingga ini kita akan bertahan. Pak Jasni, tugas Anda berat, Pak. Dulu 99,50% Pak Jasni. Bapak harus bertahankan itu, Pak juga kan? Ya, ngeri-ngeri sedap lah tempat itu, Pak Jasni. Ya. Tapi yakin saya, karena beliau orang baru, pasti dia akan semangat, yakin. Karena di tempat yang lama beliau sudah lelah di sini, ya, lelah di sini, ya. Monoton sekali kan akan terjadi. Dan ini saya harapkan kepada seluruh camat melaksanakan hal yang sama. Karena di Lombok Timur ini kan tidak ada kecamatan yang memiliki hanya 10.000 penduduk, tidak ada. Pasti di atas 30.000. 120.000 ya baik, 100 sekian ribu ya imam, belum lagi Selong dan seterusnya. Jadi Kaprina ini ternyata luar biasa, antusiasme masyarakat juga luar biasa. Nah ini yang harus kita kembangkan supaya UMKM kita yang sekian banyak ini dengan sendirinya akan terberdayakan. Oleh karena itu, terima kasih Pak Kadis Perwisata, Camat, sudah bagus sekali. Kemudian Pak Mungsin, beliau keberhasilan luar biasa tahun 2025 bisa mengangkat PAD kita ya, dengan kerja kerasnya. Kemudian Pak Jasni juga bekerja dengan baik, ya, Pak Dewanto luar biasa juga. Tetapi ini kita lakukan supaya tidak monoton. Pak Jasni tidak punya pengalaman di tempat lain. Jadi kalau belum ditanya sama dinas ini, kadang-kadang marah beliau kan. Beliau karena tidak pernah di dinas itu. Nah sekarang coba di dinas itu. Kan? Ya. Pak Muksi, latar belakang kesehatan, stunting kita masih ada. Ya. Jadi kerja-kerja keluarga berencana ini harus terbangkitkan kembali. Dan siapa yang harus melakukan ini? Pak Muksi. Beliau yang kita andalkan di sini. Dan ini percobaan semua. Kemudian saya minta selamat atas pelantikan ini dan mari kita bekerja semangat, mari kita bekerja giat, mari kita bekerja dengan baik, ya. Termasuk ada nama Iskandar, Pak Iskandar. Anda orang Selong ya. Kalau masih kota Selong, Anda keluar lagi. Harus bersih kota Selong itu. Ini juga ini siapa? Adiknya di Iwan, ya. Bersihkan kota Selong. Jadi hari ini kita akan menetapkan nanti gedung mais yang akan kita bangun. Boleh Anda saksikan mana-mana yang terbaik di situ, ya. Karena ini Pak Jasni sudah siapkan di anggarannya. Disengaja dipapangkan 5 besar ini, ya, untuk Anda berkendak penilaian. Saya sudah berkali-kali lihat nomor sekian, saya panggil semuanya, ya. Tapi tentu masukan dari saudara juga itu sangat kita harapkan. Kenapa? Karena kita tidak ingin bangunan yang kita bangun asal-asalan. Saya masih ingat dulu ini kantor bupati ini lumayan lama dulu. Pak Bupati Kali Binalan ya, berkonsultasi dengan para konsultannya, bagaimana bentuk dan sebagainya. Ya alhamdulillah, tidak ketinggalan zaman kita ini. Bagus ya. Jadi banyak tamu-tamu mengatakan bahwa Pak, di samping kita pandang dari luar bangunan ini, ternyata di dalamnya juga nyaman. Nah, cuman saya kan belum pernah keliling ke ruangan-ruangan yang kadang-kadang ada kocor di situ, dilihat yang kompor apa. Ini coba di tempatnya agak ini ya. Saya kan enak nanti dikatakan saya ini marah-marah terus kerjanya. Bagaimana kita tidak marah?